Sebuah gudang penyimpanan bahan baku sofa dan spring bed ludes terbakar di kawasan pergudangan Dishub, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga merobohkan bangunan gudang. Kebakaran juga menghanguskan 4 kendaraan truk yang berada di lokasi. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari dalam gudang. Petugas damkar mengerahkan 10 unit mobil damkar untuk memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan-bangunan lain. Petugas sempat terkendala memadamkan api akibat arus listrik yang masih menyala. Awal sih katanya listrik konslet, awalnya udah gede gitu apinya. Nah, di sebelah itu gudang sepatu. Iya. Tapi sempat ada karyawan nggak, Bang? Nggak ada lagi itu. Oh, kosong ya gudangnya ya? Kosong. Oh, dalam keadaan. Bang, itu mobil juga kebakar, Bang? Mobil kebakar, dua truk. Bang, itu gudang penyimpanan apa, Bang? Bahan baku sofa sedikit. Kita melakukan proses pemadaman, listrik masih menyala. Akhirnya kita hentikan sambil kita nunggu pihak PLN untuk mematikan arus listrik. Setelah PLN kita tunggu lama, bangunan runtuh, ada ledakan juga. Akhirnya kita lakukan lagi setelah arus pendek listrik ini diputus. Tidak ada korban jiwa namun kerugian materi ditaksir miliaran rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Ainus melaporkan. Kebakaran kembali melanda permukiman warga di Jalan Saharjo, Gang Bakti 6, Manggarai, Jakarta Selatan, Minggu malam. Api diduga berasal dari rumah pembuat tahu yang sedang menyalakan tungku kayu. Terdapat 2 bangunan yang terdampak kebakaran tersebut. Sebanyak 31 mobil pemadam kebakaran dan 112 personel diterjunkan untuk memadamkan api. Malam ini tadi sekitar pukul 21.10 itu ada informasi masuk ke call center kami 112. Ya, informasi yang terbakar adalah rumah di Jalan Saharjo ya, Jalan Saharjo Gang Bakti. Yang terbakar tadi 2 objek rumah. Jadi informasi dari masyarakat itu adalah rumah pengrajin tahu sebentar itu. Tidak terdapat korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Jakarta, Ismailia Ahmad Putra, Ainus melaporkan. Kegiatan siswa SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo ke Malang yang berujung kecelakaan di Tol Pandaan hingga menyebabkan 2 korban jiwa ternyata tidak berinsiden. Suasana haru iringi pemakaman pekerja migran di Desa Terkul, Kabupaten Bengkalis, Riau, korban penembakan aparat maritim Malaysia. Buntut dugaan pemerasan terhadap puluhan warga negara Cina, sejumlah pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dinonaktifkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Halo, selamat pagi pemirsa. Ainus Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmin Natania. Dan saya Cikal Mutazam, dan inilah Ainus Pagi selengkapnya. Pemirsa, penertiban PKL di kawasan pertokoan Permindo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang berlangsung ricuh. Aksi tersebut merupakan buntut dari adanya larangan berjualan di badan jalan di sepanjang kawasan tersebut oleh Pemkot Padang. Apa solusi sampai kapan kami di sini? Karena seperti ini terus pedagang. Pada maling semua, apa yang terjadi di pasar raya? Inilah aksi puluhan pedagang kaki lima yang mengamuk dan menghadang mobil patroli Satpol PP saat hendak melakukan penertiban di kawasan Permindo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Para pedagang kaki lima memblokade jalan raya, menutup akses masuk lokasi sehingga tidak bisa dilewati kendaraan umum.
Mereka menolak penertiban pelarangan pedagang berjualan di kawasan Permindo karena pemerintah belum juga memberikan solusi. Berilah kejelasan untuk masyarakat pedagang ini, bagaimana solusi jalan keluar terbaik bagi mereka untuk bisa tetap mencari nafkah untuk keluarga mereka, anak istri mereka. Karena di sini mereka berjualan di sini itu sudah lamanya 10-an tahun. Pemerintah Kota Padang melalui Satpol PP sudah melakukan himbauan larangan berjualan di atas badan jalan di sepanjang kawasan pertokoan Permindo tersebut. Karena jam operasional kegiatan PKL di Permindo, aturannya sudah dicabut. Sudah dicabut, yang dulunya diperbolehkan pada pukul 15.00 dan sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi. Oleh sebab itu, kami dari Satuan Polisi Pamung Praja untuk melaksanakan arahan dan tugas untuk melakukan pengawasan terkait dengan pedagang kaki lima yang berada di Jalan Permindo ini. Hingga saat ini sejumlah pedagang masih menunggu solusi dari pemerintah terkait penertiban ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil ambulans terjebak dalam lumpur ketika hendak mengantarkan tim medis untuk melakukan pelayanan kesehatan korban banjir di Grobogan, Jawa Tengah. Sejumlah relawan pun berusaha mengevakuasi mobil ambulans tersebut keluar dari dalam lumpur. Mobil ambulan milik Dinas Kesehatan Grobogan, Jawa Tengah dievakuasi sejumlah relawan yang sedang bergotong royong membersihkan lumpur yang merendam Desa Baturagung, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Proses evakuasi mengalami kendala karena roda mobil ambulans terjebak di tengah lumpur yang cukup dalam. Setelah datang beberapa personil relawan, mobil ambulan ini berhasil didorong dan dievakuasi dari dalam lumpur. Mobil ambulans tersebut rencananya akan mengantarkan tim medis ke Desa Baturagung yang terisolir lumpur setinggi 1 meter. Kita ikut melaksanakan kegiatan kerja bakti pasca banjir di Dusun Lumpreng, Desa Baturagung. Untuk saat ini kita sedang melakukan kegiatan ikut membersihkan lumpur-lumpur yang menggenang di akses jalan warga. Banjir lumpur sendiri terjadi akibat banjir Sungai Tuntang. Dalam peristiwa tersebut, 13 rumah warga hanyut terbawa arus, sementara 18 rumah mengalami rusak parah dan ratusan rumah lainnya hingga saat ini masih terendam lumpur dengan ketinggian 1 hingga 1,5 meter. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, kegiatan siswa SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo ke Malang yang berujung pada kecelakaan di Tol Pandaan hingga menyebabkan korban jiwa ternyata tidak berizin. Ternyata siswa dan guru pendamping yang berangkat hanya mengantongi izin mandiri dari kepala sekolah tanpa izin Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Terjadinya kecelakaan bus penumpang puluhan siswa SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo di kilometer 72.200 Tol Pandaan Malang dan menimbulkan korban jiwa terus dilakukan penyelidikan. Terbaru diketahui ternyata kegiatan siswa SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo ke Malang dalam rangka foto kenangan perpisahan tidak berizin Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Saya sudah mengcross-check langsung dengan berbagai pihak termasuk dari kepala sekolah, dari kepala cabang dinas terkait kejadian kegiatan ini yang dilakukan oleh sekolah. Ternyata kepala sekolah sudah menyampaikan kepada saya bahwa kegiatan ini memang sebelumnya belum didapatkan izin. Namun karena kegiatan ini mungkin secara pribadi dari satuan kelas dari SMA 1 Porong ini yang memang melakukan kegiatan secara mandiri. Ditemui di rumah duka korban, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo, Ropingi, mengaku terpaksa memberikan izin ke Malang dalam rangka foto untuk buku kenangan perpisahan karena didesak siswa. Kami sudah menghormat bahwa tidak ada program ini.
Tapi ternyata anak-anak sudah menyusun kesepakatan melalui polling yang mereka himpun, sehingga polling itulah yang disodorkan ke kami. Pak, kami kalau nggak ada ini, maka kami akan tetap jalan. Dan yang lebih, apalagi ini katanya di sekolah lain juga sama melaksanakan seperti ini, yang kami juga tidak tahu persis data itu. Akhirnya dengan pertimbangan tertentu kami berikan persetujuan untuk itu. Sementara itu terkait korban kecelakaan yang menewaskan seorang siswi SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo melalui PLT Bupati Sidoarjo, Haji Subandi memberikan santunan kepada keluarga korban. Pemerintah mengimbau kepada seluruh sekolah di Sidoarjo untuk tidak melakukan kegiatan di luar kota Sidoarjo. Bagi himbauan untuk SMP ke bawah ini sementara kita tidak perbolehkan karena kondisi cuaca yang seperti ini. Contoh kemarin yang ada di Mojokerto. Hari ini, padahal kemarin ini baru kita sampaikan, ini terjadi di Sidoarjo. Pasca terjadi kecelakaan tunggal, sejumlah petugas dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim dan Satlantas Polres Pasuruan melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di lokasi kecelakaan exit tol kilometer 7273, tepatnya di Desa Capang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Minggu pagi. Petugas menggunakan sejumlah alat seperti kamera, bendera pengukur, serta 3 dimensi laser scanner untuk memastikan penyebab kecelakaan bis rombongan siswa. Gabungan dari Ditlantas Polda Jatim, TTA Polda Jatim, tim Jasa Raja Polda Jatim, dan tim Ditlantas Polda Jatim sedang melaksanakan olah TKP di tempat kejadian perkara, tepatnya di KM 72,200 wilayah Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, yang nantinya hasil ini akan tahu penyebab terjadinya laka lantas. Diketahui sang sopir Muhammad Khairul Arufi, warga Nggoro, Kabupaten Mojokerto, mengangkut 31 siswa kelas 12 SMA Negeri Porong dengan bus Brimob untuk foto album kelulusan lewat jalur tol Pandaan Malang. Di lokasi kejadian, kendaraan menabrak tiang penunjuk arah tol. Dari Pasuruan dan Sidoarjo, Jawa Timur, Jaka Samudra, Pramono Putra Ainus melaporkan. Tertinggal rombongan bus, sejumlah siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo, Jawa Timur selamat dari kecelakaan maut di tol Pandaan Malang. Sejumlah siswa yang selamat berkumpul di rumah duka untuk melakukan doa bersama. Inilah sejumlah siswa SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo yang selamat dari kecelakaan bus di kilometer 72.200 tol Pandaan Malang. Mereka selamat dari maut karena tertinggal rombongan bus saat hendak berangkat ke Malang untuk foto kenangan di buku perpisahan sekolah. Nasrul Amrullah, satu dari sejumlah siswa selamat, mengaku karena tertinggal rombongan bus, dirinya naik mobil lain menuju Malang. Namun sampai di tengah perjalanan, ia terkejut saat mendengar kabar rombongan bis yang ditumpangi rekan satu kelasnya mengalami kecelakaan maut di kilometer 72.200 tol Pandaan Malang. Nasrul mengaku untuk berangkat ke Malang, dirinya bersama puluhan rekan satu kelasnya patungan Rp110.000 per siswa setelah mendapatkan izin dari kepala sekolah. Saya telepon teman saya itu tadi, yang berita kelas, telepon dia nyari, kamu nggak apa-apa kan? Saya bingung Pak, kan saya kan naik mobil. Loh aku kenapa? Ya gitu Pak. Loh, mulu kita jalan. Langsung saya refleks matiin HP Pak, langsung telepon teman saya satunya. Itu ternyata sudah. Untuk memberi penghormatan terhadap rekan satu kelasnya yang meninggal dunia akibat kecelakaan, sejumlah siswa yang selamat berkumpul di rumah duka untuk melakukan doa bersama pasca pemakaman korban. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ainus melaporkan. Anak kita sayangi, adik kita, Karen. Isak tangis serta iringan doa mengiringi kepergian Karen Salom Jeremiah saat dimasukkan ke liang lahat di TPU Pondok Benda Tangerang Selatan, Banten. Karen Salom Jeremiah merupakan satu di antara para korban yang tewas akibat kebakaran Glodok Plaza.
Di mata keluarga dan rekan-rekannya, Karen merupakan pribadi yang baik dan mudah bergaul. Tak hanya menjadi seorang influencer, Karen juga seorang founder akun Nambiskei yang tujuannya membantu para pelajar menengah atas agar dapat masuk kuliah di perguruan negeri secara gratis. Banyak kesaksian dari teman-temannya yang menyatakan bahwa memang anak saya anak yang baik. Itu satu. Memang dia anak yang baik. Anak yang nggak pernah ngerepotin, anak yang mandiri, anak yang taat sama orang tua, sama kakak-kakaknya nurut, selalu membantu, nggak tegaan orangnya. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta telah mengidentifikasi 5 korban tewas lainnya. Para korban yang berhasil teridentifikasi yakni Karen Selom Jeremiah, Zuki F. Rahja, Aulia Belinda, Osima Yukari, Desti Eka Putri, dan Ade Arianti. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pekerja migran Indonesia kembali dideportasi oleh pemerintah Malaysia melalui 2 pelabuhan di tanah air, yakni Pelabuhan Dumai Riau dan juga Pelabuhan Tanjung Pinang. Para PMI yang dideportasi tersebut sebelumnya telah menjalani hukuman penjara di Malaysia. Deportasi terhadap pekerja migran Indonesia oleh Malaysia kembali dilakukan. Sebanyak 158 PMI dideportasi dari Pelabuhan Melaka, Malaysia, menuju 2 pelabuhan di tanah air, yakni Pelabuhan Internasional Dumai Riau dan Pelabuhan Internasional Tanjung Pinang. Ratusan PMI, pekerja migran Indonesia non-prosedural ini, langsung dilakukan pemeriksaan serta pengecekan kesehatan oleh pihak imigrasi dan Balai Karantina Kesehatan Pelabuhan Kota Dumai Riau. Petugas pos pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia akan terus membantu dan memfasilitasi pemulangan para PMI hingga sampai ke daerah asalnya masing-masing. Kita melakukan pelayanan mendampingi mereka. Pertama itu kita dampingi mereka untuk membuka registrasi IMEIHP sehingga handphone yang mereka tempat tersebut bisa dipergunakan kembali. Setelah itu kita akan bawa kembali ke rumah lama kita, rumah lama PMI Dumai untuk kita lakukan fasilitasi. Ratusan PMI yang telah dideportasi oleh pemerintah Malaysia ini sebelumnya telah menjalani hukuman penjara di Malaysia. Mereka tertangkap saat bekerja karena tidak memiliki surat resmi untuk bekerja di Malaysia. Dari Dumai Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, seorang pekerja migran Indonesia meninggal dunia akibat tertembak di Malaysia. Jenazah korban dimakamkan di kampung halamannya di Desa Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Keluarga korban penembakan otoritas maritim Malaysia tak bisa menahan tangis saat menerima peti jenazah pada Rabu 29 Januari 2025. Mereka masih tak percaya keluarganya harus tewas terkena timah panas saat berangkat mengadu nasib ke negara tetangga Malaysia. Jenazah korban penembakan diantarkan langsung oleh perwakilan Kemenlu. Mereka juga mengungkapkan bela sungkawa dan akan terus mengawal pengungkapan kasus penembakan ini. Kita mendorong adanya investigasi secara menyeluruh terhadap insiden ini untuk bisa mengetahui mengenai apa sebetulnya kejadian terjadi dan apakah tindakan aparat yang dilakukan oleh APFM itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Kita menghormati hukum yang berlaku di Malaysia, sambil kita juga memperjuangkan hak dari warga negara kita. Jenazah mulai dulu atau gimana? Perjuangan memulangkan jenazah Basri menempuh jalan panjang. Setelah sebelumnya, pemerintah Malaysia sempat melarang KBRI untuk bertemu dengan korban selamat dan melihat jasad korban yang tewas. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terus mendorong agar pengungkapan kasus ini berjalan transparan. Jadi tentu kita menghormati proses yang ada dalam negeri mereka, dan kita juga minta kepada Kemenlu untuk
mendorong agar penegak hukum yang ada di sini dibuka transparansinya, jadi terang benderang lah proses-proses ini sehingga jauh lebih baik. Tumbuh mutangkut ini. Ngan bang, kalau mau abang peke sih kan tete doli ya. Sebelumnya, 5 pekerja migran asal Indonesia menjadi korban penembakan otoritas maritim Malaysia Jumat 24 Januari 2025. Penembakan ini menyebabkan 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Saat ini, ke-4 orang yang terluka masih dirawat di rumah sakit di Malaysia. Sebelumnya, otoritas Malaysia telah mengeluarkan kronologi, yaitu kapal WNI diduga menabrak kapal patroli otoritas maritim Malaysia. Otoritas Malaysia terima laporan kapal terdampar di Laut Barat Daya, Pulau Keri. Namun kedua korban selamat membantah menyerang patroli Malaysia. Pemerintah Indonesia telah melakukan investigasi. Hasil sementara penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto buka suara mengenai kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Ia mengingatkan agar para pekerja migran Indonesia tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Isak tangis orang tua dan keluarga menyambut kedatangan jenazah seorang remaja tenaga kerja Indonesia yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja saat membangun jembatan di Hiroshima, Jepang. Jenazah Tris Rizky Akbar Reformansyah, seorang tenaga kerja Indonesia yang meninggal dunia karena mengalami kecelakaan kerja di Jepang, tiba di rumah duka di Jalan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring pada Minggu siang. Kedatangan jenazah disambut isak tangis dari ibu, keluarga, tetangga dan juga kerabat dekat jenazah yang mengenang almarhum sebagai sosok yang sangat baik dan memiliki kepedulian tinggi. Jenazah diberangkatkan dari Jepang diiringi pengantar dari Kementerian Ketenagakerjaan serta perwakilan perusahaan tempat korban bekerja. Sebelumnya, Tris Rizky Akbar dikabarkan meninggal dunia pada Senin 27 Januari 2025 diduga akibat kecelakaan kerja saat membangun jembatan di daerah Hiroshima, Jepang usai tiang jembatan setinggi 20 meter ambruk dan menimpa tubuh korban. Baik, Bu. Peduli sama Ahmad, sama ibunya, peduli sama keluarga. Bukan peduli sama keluarga, sama kawan-kawan kenyataan yang sudah datang ya. Peduli. Bahwa jenazah ini sudah diterima secara utuh dan dokumennya sudah diserahkan ke pihak keluarga. Untuk apa fasilitasnya untuk korban almarhum? Santunan atau tali kasih? Langsung dari pihak dipandang kementerian langsung. Pelaku pembunuhan ojek online yang jasadnya dibuang di kebun singkong di Cimahi, Jawa Barat. Motif pelaku yakni ingin menguasai harta benda korban. Polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan pengemudi ojek online di wilayah Gunung Haluh, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 2 pelaku sudah berencana menghabisi nyawa korban yang masih temannya sendiri.
Pelaku atas nama Ari mengaku kesal dengan korban, kemudian mengajak teman yang masih di bawah umur untuk membunuhnya. Pelaku dan korban sebelumnya berniat untuk membegal pemotor. Korban mengajak dua pelaku untuk membegal saat mereka berada di Dago, Bandung. Namun niat membegal justru dimanfaatkan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Polisi masih mendalami motif di balik pembunuhan Ilpan Pratama Jumat pekan lalu. Motif sementara pelaku ingin menguasai sepeda motor dan telepon seluler milik korban. Kejadian ini adalah merupakan suatu tindak pidana, kejadian pembunuhan berencana atau pembunuhan dengan disertai delik atau pencurian dengan kekerasan sehingga mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa sepeda motor, telepon seluler, kampak, dan benda tajam lainnya. Pelaku terancam dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sebelumnya warga kampung Pojok Cirende, Lui Gajah, Kota Cimahi dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria di kebun singkong Jumat pekan lalu. Saat ditemukan korban penuh dengan luka di bagian kepala dan tubuh. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews 18. Pelarangan penjualan di tingkat warung pengecer, warga antre membeli gas LPG 3 kg yang mulai langka di Tangerang, Banten. Informasi selengkapnya kami hadirkan. Usai jeda, tetaplah di iNews Pagi. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, divonis Pengadilan Tinggi Bandung membayar 40 miliar rupiah warga perumahan Cinere Estate Blok A, Kota Depok yang didominasi oleh lansia menggelar aksi solidaritas. Tolak. Sambil jalan. Warga perumahan Cinere Estate Depok, Jawa Barat menggelar unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung, para ketua RT dan RW perumahan Cinere Estate diharuskan membayar uang ganti rugi senilai 40 miliar. Vonis tersebut berawal dari gugatan PT Megapolitan Development setelah warga perumahan Cinere Estate menolak pembangunan jembatan yang akan menghubungkan perumahan Cinere Estate dengan perumahan CGR. Total ada 8 ketua RT dan 2 ketua RW yang diminta untuk membayar hasil putusan perkara sebesar 40 miliar rupiah. Ini yang tergugat ya, itu harus memberikan jalan akses pada perumahan dan membayar ganti rugi sebesar 40,8 miliar. 20 miliar untuk kerugian imaterial dan 20 miliar untuk kerugian material yang mereka anggap bahwa dengan kita menolak jembatan ini menghalangi pembangunan perumahan. Alasan warga menolak pembangunan jembatan sebagai akses penghubung perumahan mereka dengan perumahan lainnya lantaran khawatir soal aspek keamanan. Sementara warga dan pengurus lingkungan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan vonis Pengadilan Tinggi Bandung tersebut. 3. Kami menolak pembangunan. Imbas pelarangan penjualan di tingkat warung pengecer, kelangkaan gas LPG 3 kg terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Tangerang. Warga bahkan rela antre demi mendapatkan gas LPG. Antrian panjang warga terjadi di salah satu agen gas LPG 3 kg bersubsidi di wilayah Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu siang. Tidak hanya antrian panjang, warga juga harus mencari ke lokasi yang jauh dari rumah mereka. Meski beberapa tempat masih menyediakan gas LPG bersubsidi, namun agen menerapkan pembatasan pembelian. Warga mengeluhkan kelangkaan gas LPG 3 kg bersubsidi ini. Ibu udah nyari sampai mana aja Bu tadi? Udah nyampe Sepatan, sampai Kota Bumi, mau. Terus? Nggak ada. Ini kebutuhan gas ini buat rumah tangga Pak? Masak iya. Ya kan kalau nggak ada gas nggak bisa masak, ayo. Motor dari jam berapa Bu kalau boleh tahu Bu? Pagi dari jam 6. Udah keliling-keliling. Warga pun berharap pemerintah pusat maupun daerah untuk segera mengambil tindakan kelangkaan gas LPG tersebut.
Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainis melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian SDM menetapkan pembelian LPG 3 kg dilayani di pangkalan resmi Pertamina mulai 1 Februari 2025. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Happy Wulansari mengatakan bahwa pembelian di pangkalan resmi akan lebih murah dibandingkan pengecer. Sehubungan dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian SDM bahwa per 1 Februari 2025 LPG 3 kg sepenuhnya hanya dilayani di pangkalan resmi LPG 3 kg Pertamina dan tidak lagi di pengecer. Pertamina Patraniaga melakukan gerak cepat dengan menyediakan akses link bagi masyarakat agar bisa mudah untuk mengetahui titik pangkalan terdekat di wilayah masing-masing. Adapun linknya bisa dicek di link berikut ini dan tentunya kebijakan pemerintah tersebut sangat menguntungkan masyarakat karena harga untuk LPG 3 kg di pangkalan ini tentu sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh Pemda masing-masing dan tentunya lebih rendah daripada. Pemirsa, buntut dari dugaan pemerasan terhadap puluhan warga negara asing asal Cina, sejumlah pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dinonaktifkan oleh Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Sejumlah pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dinonaktifkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan buntut dari dugaan pemerasan puluhan warga negara asing asal Cina. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan membenarkan bahwa kementeriannya telah menonaktifkan sejumlah pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dan sedang melakukan pemeriksaan internal. Tindak lanjut ini dilakukan setelah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerima informasi dari Kementerian Luar Negeri terkait dugaan pemerasan tersebut. Agus Andrianto menjelaskan, meski sudah ada pengembalian uang kepada puluhan warga negara asing Cina tersebut, namun seluruh pejabat yang terbukti terlibat dugaan pemerasan akan tetap diberi sanksi sesuai kadar pertanggungjawabannya. Diketahui dugaan pemerasan tersebut mencuat usai surat dari Kedutaan Besar Cina menyampaikan pujiannya kepada Kementerian Luar Negeri terkait penanganan pemerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pemuda di Makassar nyaris diamuk warga setelah terungkap melecehkan sejumlah bocah di dalam masjid. Korban diduga berjumlah 5 anak di bawah umur. Warga Kelurahan Bonto Alaparang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggeruduk salah satu masjid di Jalan Pajenakang yang diduga menjadi tempat adanya terduga pelaku pelecehan terhadap sejumlah anak di bawah umur. Kepolisian pun langsung mengamankan terduga pelaku guna menghindari amukan massa. Terungkapnya pelecehan di dalam masjid setelah adanya laporan dari anak ke orang tua. Bahkan aksi pelaku terekam CCTV masjid. Pelaku berusia 21 tahun mengiming-iming uang untuk korban agar melayani nafsunya. Pada saat sampai di TKP dari piket fungsi dari Polsek Bontoala langsung mengamankan terduga pelaku, dan ini karena pelaku korban di bawah umur sehingga kami langsung membawa terduga pelaku ke Polrestabes Makassar di unit PPA Reskrim Polrestabes Makassar. Dari laporan yang diterima terdapat 5 anak menjadi korban. Pelaku yang kerap meluangkan waktu di masjid berpura-pura sebagai guru ngaji agar para anak-anak mau datang ke masjid. Yang ini sepertinya memang kalau dari pengakuan orang tua dan anak-anak korban itu ada yang 2 bulan lalu disentuh, ada yang 3 hari yang lalu disentuh, yaitu ini sudah berulang-ulang dan pelakunya itu melakukannya di dalam masjid yang harusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak kita. Ini bukan salah satu dari pengurus masjid. Dia juga adalah orang yang datang ke tempat itu. Dan pelaku ini modusnya kepada anak-anak mengaku sebagai guru mengaji. 5 anak yang diduga menjadi korban memiliki kisaran usia 7 hingga 11 tahun. Sementara pelaku kini masih dalam pemeriksaan intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.
Pemerintah Indonesia meningkatkan upaya perlindungan anak di ruang digital. Langkah ini diambil untuk mengatasi ancaman seperti judi online, pornografi, perundungan, dan kekerasan seksual yang semakin marak di dunia maya. Pemerintah Indonesia terus meningkatkan upaya perlindungan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Menteri Komunikasi dan Digital Buti Hafid menyatakan bahwa sesuai arahan Presiden telah dibentuk tim kerja untuk percepatan penyelesaian peraturan ini. Tim tersebut melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Pendidikan. Tim ini akan mulai bekerja mulai tanggal 3 Februari 2025 untuk merumuskan regulasi yang diperlukan. Berdasarkan data terkini, Indonesia menempati posisi keempat terbesar di dunia untuk kasus pornografi anak di ruang digital. Selain itu, aduan terbanyak yang diterima oleh Komdigi meliputi judi online, perundungan, dan kekerasan seksual terhadap anak di internet. Ya, ini kan sesuai arahan Presiden untuk memperkuat perlindungan anak di ranah digital dan menindaklanjuti hal tersebut. Kami telah mengeluarkan SK tim kerja untuk percepatan penyelesaian peraturan ini. Dan ini melibatkan berbagai kementerian, makanya kami terima kasih sekali Pak Menkes, Ibu Men PPPA, dan juga Mendikbudrismen mengirimkan eselon 1, eselon 2-nya juga untuk ikut dalam tim kerja ini yang akan bekerja mulai esok. Tim akan menggodok betul-betulnya itu esok, dan kita tahu angka-angka yang memprihatinkan dari kejahatan-kejahatan di dunia maya terhadap anak-anak kita. Di antaranya untuk pornografi anak itu Indonesia keempat terbesar di dunia. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arif Fatul Khairi menyambut baik inisiatif ini dengan menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian untuk mensosialisasikan aturan penggunaan media sosial bagi anak-anak sekolah. Menurutnya, hal ini penting untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia dari dampak negatif media sosial. Kami sangat menyambut baik apa yang diinisiasi oleh Komdigi, karena sesungguhnya dari laporan-laporan dan kasus-kasus yang kami dalami, sebagian besar penyebabnya kami analisa ada dua, pola asuh dan karena pengaruh media sosial yang tidak bijak yang digunakan oleh anak-anak gitu. Jadi ini yang akan kita kolaborasikan lebih lanjut, bagaimana nanti ada salah satu mungkin tentang aturan penggunaan media sosial untuk anak-anak. Langkah-langkah yang dilakukan menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi anak-anak di ruang digital. Dengan kerjasama antar kementerian dan pihak terkait, diharapkan anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan digital yang aman dan sehat. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Novandui Anyus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung angkat suara terkait rencana peraturan poligami ASN Jakarta. Pramono menegaskan tidak boleh. Menurut Pramono Anung, ada ASN yang melakukan poligami di bawah kepemimpinannya, maka akan diberikan sanksi pemecatan. Pramono menegaskan komitmennya terhadap monogami dan menolak poligami. Ya, saya penganut monogami dan saya sengaja dalam acara dalam suatu komunitas yang dominan kan tadi para pria. Saya sengaja menyampaikan bahwa saya penganut monogami tulen bagi ASN di Jakarta selama saya menjabat pasti tidak saya izinkan. Kurang jelas. Pasti tidak saya izinkan. Ya Bang Dul juga nggak akan izinkan. Nggak jadi Mas. Berarti ada sanksi. Ya nggak diizinkan. Kalau nggak diizinkan dilanggar kan dipecat. Artinya akan keluar pergub lagi. Udahlah, pokoknya saya penganut monogami dan saya akan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari di kantor Gubernur Jakarta. Kalau tempat lain monggo silakan aja. Sebelumnya, Gubernur atau maksud kami PJ, Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setiabudi menerbitkan aturan poligami bagi ASN Pemprov Jakarta. Teguh menegaskan penerbitan aturan tersebut untuk mengatur pernikahan bagi aparatur sipil negara termasuk mencegah nikah siri.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setiabudi, menegaskan aturan terkait poligami yang diterbitkan Pemprov DKI Jakarta bertujuan melindungi keluarga aparatur sipil negara. Menurut Teguh, aturan izin ASN yang hendak poligami bukan aturan baru. Pergub ini merupakan turunan dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Adapun terkait aturan izin poligami, ASN ini menjelaskan secara rinci tata cara perkawinan poligami. Aturan ini dapat mencegah terjadinya nikah siri tanpa persetujuan, baik dari istri yang sah maupun pejabat yang berwenang. Yang perlu juga saya sampaikan adalah bahwasanya apa yang tercantum, isi-isi dari Pergub 2025 itu bukanlah hal yang baru, karena kami juga mengacu kepada peraturan pemerintah yang sudah terbit terdahulu. Semangatnya adalah untuk melindungi keluarga ASN. Dengan cara apa? Dengan cara memperketat aturan terkait perkawinan maupun perceraian. Bukan malah sebaliknya, seakan-akan kami dari pemerintah provinsi mengizinkan untuk poligami. Tolong itu, apalagi kemudian dengan suatu kriteria saja, misalnya berpenghasilan cukup. Tidak seperti itu, jauh dari hal itu. Teguh juga menegaskan apabila didapati ASN melakukan poligami dengan mengabaikan aturan yang ditetapkan, maka dikenakan sanksi. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Novandwi, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, Bank Indonesia buka suara terkait dengan Google yang menampilkan level nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang berada di level 8.100-an rupiah. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan bahwa data yang ditampilkan Google bukan data sebenarnya. Bank Indonesia mencatat seharusnya kurs Rp16.312 per 1 dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Januari 2025. Sebelumnya, Google diduga mengalami masalah saat menampilkan nilai tukar rupiah ke dolar Amerika Serikat berada di level Rp8.170 pada 1 Februari 2025. Nilai tukar rupiah 8.170 per US dollar sebagaimana yang terlihat di halaman Google, menurut kami bukan level yang seharusnya, bukan level yang sebenarnya, karena data Gisdor di tanggal 31 Januari 2025 sebagai yang ada dalam website Bank Indonesia, 1 dolar adalah Rp16.312. Oleh karena itu kami sudah berkoordinasi, komunikasi dengan pihak Google Indonesia dan berharap Google dapat. Massa dari Aliansi Bela Palestina menggelar unjuk rasa bela kemerdekaan Palestina di kawasan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Massa dari Aliansi Bela Palestina menggelar unjuk rasa bela Palestina di kawasan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Mereka menyuarakan kemerdekaan untuk Palestina. Aksi Long March ribuan massa dari Aliansi Bela Palestina dilakukan di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Mereka menyuarakan untuk kemerdekaan Palestina dari penjajah Israel. Massa membentangkan berbagai poster mengutuk keras kekejaman yang dilakukan Zionis. Massa Bela Palestina juga menggelar aksi yang menceritakan tentang kekejaman penjajah Israel kepada warga Palestina. Kekejaman mereka tidak hanya mengarah ke orang dewasa, namun korban jiwa juga muncul dialami banyak anak-anak Palestina. Dalam tuntutannya mereka menyerukan kepada pemimpin muslim dunia untuk segera mengulurkan bantuan kepada rakyat Palestina. Apalagi upaya gencatan senjata saat ini dikhawatirkan hanyalah tipu daya semata.
Alhamdulillah kita saat ini melakukan aksi bela Palestina. Tujuannya adalah menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita masih mempunyai masalah. Saudara kita yang ada di Palestina masih dalam posisi penjajahan. Memang saat ini ada gencatan senjata. Namun kami ingatkan bahwa gencatan senjata itu tiada lain adalah tipu daya dari orang-orang Zionis Israel yang ingin tetap menjajah. Ribuan aksi bela Palestina tersebut mendapat penjagaan ketat dari jajaran kepolisian Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Hapuskan sebuah gudang bahan baku sofa dan kasur di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Pagi. Berikutnya, satu korban kebakaran Glodok Plaza dimakamkan oleh pihak keluarga. Isak tangis mengiringi kepergian Karen Shalom Jeremiah saat dimasukkan ke liang lahat di TPU Pondok Benda, Tangerang Selatan, Banten. Anak kita sayangi, adik kita, Karen. Isak tangis serta iringan doa mengiringi kepergian Karen Shalom Jeremiah saat dimasukkan ke liang lahat di TPU Pondok Benda, Tangerang Selatan, Banten. Karen Shalom Jeremiah merupakan satu di antara para korban yang tewas akibat kebakaran Glodok Plaza. Di mata keluarga dan rekan-rekannya, Karen merupakan pribadi yang baik dan mudah bergaul. Tak hanya menjadi seorang influencer, Karen juga seorang founder akun Nambiske yang tujuannya membantu para pelajar menengah atas agar dapat masuk kuliah di perguruan negeri secara gratis. Banyak kesaksian dari teman-temannya yang menyatakan bahwa memang anak saya anak yang baik. Itu satu. Memang dia anak yang baik. Anak yang nggak pernah ngerepotin, anak yang mandiri, anak yang taat sama orang tua, sama kakak-kakaknya nurut, selalu membantu, nggak tegaan orangnya. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta telah mengidentifikasi 5 korban tewas lainnya. Para korban yang berhasil teridentifikasi yakni Karen Shalom Jeremiah, Zuki F. Rahja, Aulia Belinda, Osima Yukari, Desti Eka Putri, dan Ade Arianti. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kebakaran kembali melanda permukiman warga di Jalan Saharjo, Gang Bakti 6, Manggarai, Jakarta Selatan, Minggu malam. Api diduga berasal dari rumah pembuat tahu yang sedang menyalakan tungku kayu. Terdapat 2 bangunan yang terdampak kebakaran tersebut. Sebanyak 31 mobil pemadam kebakaran dan 112 personel diterjunkan untuk memadamkan api. Malam ini tadi sekitar pukul 21.10 itu ada informasi masuk ke call center kami 112. Ya, informasi yang terbakar adalah rumah di Jalan Saharjo, ya, Jalan Saharjo, Gang Bakti. Yang terbakar tadi 2 objek rumah. Jadi informasi dari masyarakat itu adalah rumah pengrajin tahu, sebentar itu. Tidak terdapat korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Jakarta, Ismalia Ahmad Putra, iNews melaporkan. Sebuah gudang bahan baku sofa dan kasur di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Pemadaman api berlangsung lebih dari 4 jam hingga Senin dini hari. Kebakaran diduga akibat ledakan gardu listrik di area gudang. Sebuah gudang penyimpanan bahan baku sofa dan spring bed ludes terbakar di kawasan pergudangan Dishub, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga merobohkan bangunan gudang. Kebakaran juga menghanguskan 4 kendaraan truk yang berada di lokasi. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari dalam gudang. Petugas damkar mengerahkan 10 unit mobil damkar untuk memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan-bangunan lain. Petugas sempat terkendala memadamkan api akibat arus listrik yang masih menyala.
sih katanya istri konser awalnya itu udah gede gitu waktunya. Nah di sebelah itu gudang sepatu. Iya. Tapi sempat ada karyawan nggak bang? Nggak ada lagi itu. Oh, kosong ya gudangnya ya? Kosong. Oh, dalam keadaan. Bang itu mobil juga kebakar bang? Mobil kebakar dua truk. Bang itu gudang penyimpanan apa bang? Bahan baku sofa tiket. Ini belum bisa dipadamkan atau seperti apa? Bukan tidak bisa dipadamkan, sekarang ini api sudah melejit. Ini kan butuh waktu 4 jam Pak. Apa sih Pak kendalanya Pak? Kendala kita adalah satu sumber air, ya. Terus kedua, material yang terbakar itu adalah terbuat dari foam. Ada untuk teknik pemadaman itu pakai busa atau seperti apa Pak? Kita menggunakan sejenis racun api. Tidak ada korban jiwa namun kerugian materi ditaksir miliaran rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Ainis melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan rekan Didit Junaidi di lokasi kebakaran. Didit, bagaimana kondisi saat ini di lokasi? Apakah proses pemadaman masih berlangsung? Ya, baik, Ikal. Untuk saat ini proses pemadaman masih berlangsung yang dilakukan oleh petugas damkar. Saat ini kami lihat 2 unit kendaraan damkar sedang melakukan pendinginan di lokasi tempat gudang terbakar. Demikian juga. Didit, sepanjang Anda memantau di lokasi, apakah ada kesulitan tertentu yang ditemui oleh petugas dalam proses pemadaman? Ya, betul sekali. Saat ini memang petugas pemadam kebakaran agak kesulitan dengan susahnya air yang dibutuhkan oleh para pemadam kebakaran. Karena lokasi dari tempat gudang kebakaran tersebut, pengambilan airnya cukup jauh. Demikian juga. Apakah treatment atau cara yang sama dilakukan, artinya mengambil air dari jarak jauh, terpaksa harus seperti itu, atau ada solusi lain terkait dengan akses air ini, Didit? Untuk saat ini masih melakukan dengan pemadaman air, dengan cara pemadaman air. Yang saya ketahui di lokasi kejadian seperti itu sekarang. Untuk akses ke lokasi, apakah ada kesulitan untuk mengakses ke lokasi atau tidak ada kesulitan sama sekali untuk mencapai ke lokasi kejadian, Didit? Saat ini kami masih lancar untuk mengambil gambar di lokasi kejadian tempat di mana 3 gudang yang terbakar ini. Demikian juga. Untuk tim yang diturunkan, apakah ada penambahan, Didit, ataukah masih dengan jumlah yang sama dinilai cukup aman untuk melakukan pemadaman? Untuk saat ini kami lihat di lokasi kejadian 2 mobil pemadam kebakaran dengan armada diperkirakan 20 orang. Demikian juga. Baik, Didit, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Itu pemirsa laporan dari rekan Didit Junaidi dari lokasi kebakaran di Bekasi. Penertiban PKL di kawasan pertokoan Permindo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang berlangsung ricuh. Aksi ini merupakan buntut dari adanya larangan berjualan di badan jalan di sepanjang kawasan tersebut oleh Pemkot Padang. Apa solusi kapan Bapak sampai kapan kami di sini? Kami seperti ini terus pedagang. Pada maling semua, apa yang terjadi di pasar raya? Inilah aksi puluhan pedagang kaki lima yang mengamuk dan menghadang mobil patroli Satpol PP saat hendak melakukan penertiban di kawasan Permindo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Para pedagang kaki lima memblokade jalan raya, menutup akses masuk lokasi sehingga tidak bisa dilewati kendaraan umum. Mereka menolak penertiban pelarangan pedagang berjualan di kawasan Permindo karena pemerintah belum juga memberikan solusi. Berilah kejelasan untuk masyarakat pedagang ini, bagaimana solusi jalan keluar terbaik bagi mereka untuk bisa tetap mencari nafkah untuk keluarga mereka, anak istri mereka,
Karena di sini mereka berjualan di sini itu sudah lamanya 10-an tahun. Pemerintah Kota Padang melalui Satpol PP sudah melakukan himbauan larangan berjualan di atas badan jalan di sepanjang kawasan pertokoan Permindo tersebut. Karena jam operasional kegiatan PKL di Permindo, aturannya sudah dicabut. Sudah dicabut, yang dulunya diperbolehkan pada pukul 15.00 dan sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi. Oleh sebab itu, kami dari Satuan Polisi Pamung Praja untuk melaksanakan arahan dan tugas untuk melakukan pengawasan terkait dengan pedagang kaki lima yang berada di Jalan Permindo ini. Hingga saat ini sejumlah pedagang masih menunggu solusi dari pemerintah terkait penertiban ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Satu unit mobil ambulans terjebak dalam lumpur ketika hendak mengantarkan tim medis untuk melakukan pelayanan kesehatan korban banjir di Grobogan, Jawa Tengah. Sejumlah relawan pun berusaha mengevakuasi mobil ambulans tersebut keluar dari dalam lumpur. Mobil ambulan milik Dinas Kesehatan Grobogan, Jawa Tengah dievakuasi sejumlah relawan yang sedang bergotong royong membersihkan lumpur yang merendam Desa Baturagung, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Proses evakuasi mengalami kendala karena roda mobil ambulans terjebak di tengah lumpur yang cukup dalam. Setelah datang beberapa personil relawan, mobil ambulan ini berhasil didorong dan dievakuasi dari dalam lumpur. Mobil ambulans tersebut rencananya akan mengantarkan tim medis ke Desa Baturagung yang terisolir lumpur setinggi 1 meter. Kita ikut melaksanakan kegiatan kerja bakti pasca banjir di Dusun Muntreng, Desa Baturagung. Untuk saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan ikut membersihkan lumpur-lumpur yang menggenang di akses jalan warga. Banjir lumpur sendiri terjadi akibat banjir Sungai Tuntang. Dalam peristiwa tersebut, 13 rumah warga hanyut terbawa arus, sementara 18 rumah mengalami rusak parah dan ratusan rumah lainnya hingga saat ini masih terendam lumpur dengan ketinggian 1 hingga 1,5 meter. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, truk ekspedisi terperosok ke dalam kali Jalan Raya Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Kecelakaan diduga akibat sopir truk mengantuk saat berkendara. Beginilah kondisi truk ekspedisi yang terperosok ke dalam kali di Jalan Raya Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Setengah badan truk masuk ke dalam kali dan mengalami kerusakan pada bagian depan. Kejadian bermula saat truk ekspedisi tanpa muatan ini melaju dari arah Jalan Raya Kamal menuju Benda, Tangerang, Banten. Sampai di lokasi, truk tiba-tiba saja menabrak pembatas jalan dan langsung masuk ke dalam kali. Tak ada korban jiwa, namun insiden ini terjadi akibat sopir truk mengantuk dalam berkendara. Mobil ekspedisi ini dari arah Kelurahan Kamal menuju ke arah Benda Rawa Bokor. Supirnya sedang ngantuk, kelelahan karena perjalanan yang lumayan jauh. Pada akhirnya supirnya menabrak pembatas kali dan mobil terpelosok ke dalam kali. Setelah 1 jam proses evakuasi, truk ekspedisi ini dapat dikeluarkan dari dalam kali untuk selanjutnya dibawa ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Puluhan remaja di Palangkaraya, Kalimantan Tengah diamankan petugas saat menggelar balap liar. Ya, untuk memberikan efek jerah, para remaja diberikan sanksi dorong motor menuju pos Polantas sejauh hampir 1 km. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan mewakili kerabat kerja bertugas, saya Cikal Mutazam. Dan saya Yasmina Tania pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.
Sekelompok remaja menggelar balap liar di kawasan Jalan Dr. Murjani dan Jalan Diponegoro, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Para remaja ini saling beradu kecepatan memacu motornya di tengah jalan protokol yang dapat membahayakan dirinya dan pengguna jalan lainnya. Mendapat laporan warga, polisi datang ke lokasi dan mengamankan para remaja beserta 30 unit kendaraan roda 2. Sebagian motor dimodifikasi dengan knalpot burung dan sebagian lagi tidak menggunakan plat nomor kendaraan. Untuk memberikan efek jera, para remaja yang umumnya berstatus pelajar dan berusia di bawah umur ini diberikan sanksi mendorong motornya menuju pos Polantas sejauh hampir 1 km hingga sanksi tilang manual. Hasilnya 30 kendaraan roda 2 kami amankan. Beserta dengan pengendaranya, Pak? Beserta pengendaranya. Kami tindak dengan tilang manual. Mereka itu rata-rata pelajar? Pelajar rata-rata kelas 1 SMA, kelas 3 SMP. Ada yang sebagian pun memiliki SIM, ada yang tidak memiliki SIM di bawah umur. Setelah diberikan pembinaan oleh petugas di pos Polantas, para remaja ini kemudian dipersilakan pulang ke rumah masing-masing. Namun motor baru bisa diambil setelah membayar denda tilang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainis melaporkan.